Adegan dimulai dengan seorang gadis cantik bernama Livy. Ia bertanya pada calon suaminya, "Apakah kamu mencintaiku?" Rai menjawab ia mencintainya dan bayi dalam perutnya. Kemudian, mereka melangsungkan pernikahan yang hanya disaksikan oleh saudara dari mempelai pria. Mereka pun resmi menjadi suami istri. Kemudian, mereka berdua pergi. Livy turun dari truk. Kemudian melihat sekeliling. Mereka pun masuk ke rumah. Rai sangat sopan dan hangat. Mereka akan tinggal di sini. Mereka adalah suami istri. Tapi, mereka tidur di kamar yang berbeda. Livy membuka kalungnya, kemudian melihat wajah pria yang tega meninggalkannya. Keesokan harinya, Livy hendak pergi ke kota untuk menelpon saudaranya. Ia menceritakan kehidupan desa yang sepi baginya. Kemudian ia menanyakan kabar kekasihnya itu. Saudaranya meminta ia untuk tenang. Kemudian Rai mengajarinya cara mengendarai truk itu. Berita pernikahan mereka telah menyebar. Gadis itu datang dan mengagumi kecantikan Livy. Ibu-ibu itu bertanya, bagaimana mereka bisa bertemu? Livy kebingungan menjawab. Melihat hal itu, Rai segera membawa Livy keluar ruangan. Di luar, Livy bergegas untuk memasukkan surat ke dalam kotak pos. Surat itu ditujukan untuk kekasihnya. Suatu hari, Rai mengajak Livy ke sebuah danau. Livy tampak menikmati suasana. Hari berikutnya, Livy pergi ke ladang dan melihat dua orang petani yang sedang sedikit bermain. Melihat kedatangan Livy, mereka berdua panik dan kembali bekerja. Ternyata, mereka berdua sedang melihat kupu-kupu. Livy menunjukkan sebuah buku tentang kupu-kupu. Mereka nampak antusias. Livy dan Rai pergi ke klinik kandungan. Kandungannya telah berusia 4 bulan dan diperkirakan akan lahir saat Natal tiba. Livy sedih karena ia merasa bayi ini membawa malapetaka. Setelah dari klinik, mereka pulang ke rumah. Seiring berjalannya waktu, Livy pun belajar memasak dan membuatkan Rai makanan. Rai mencicipi makanan itu. Ternyata makanan itu terasa sangat pedas hingga Rai tersedak. Kemudian Rai pergi keluar dan melanjutkan pekerjaannya. Rai berusaha membuat kolam renang. Livy berkata bahwa ia tidak pernah meminta dibuatkan kolam renang. Kemudian, mereka menghadiri acara ulang tahun pernikahan kakak Rai. Livy melihat kehidupan mereka sangat bahagia. Hari berikutnya, Livy bertemu lagi dengan kedua petani itu. Mereka pun akrab dan menjadi teman. Suatu hari, Livy meminta izin pada Rai untuk mengajak kedua temannya pergi. Ternyata, Rai tidak suka pada kedua teman baru Livy. Rai berkata bahwa ia akan menjaga jarak dengan kedua teman Livy itu. Livy tidak terima dengan sikap Rai. Ia menceritakan semua hal baik tentang temannya. Mendengar hal itu Rai terdiam. Di malam harinya, mereka berkumpul di rumah kakak Rai. Di sana, kakaknya hanya membicarakan pertanian. Rai tahu Livy tidak menyukai topik itu. Kemudian, Rai berbicara mengenai arkeologi. Kakak iparnya hanya memandangnya. Livy pun terkejut melihat Rai. Ternyata, Rai telah membaca buku yang membahas tentang arkeologi. Saat itu juga, Livy membantu menjelaskan tentang arkeologi. Pembicaraan malam itu sangat hangat. Mereka pun pulang ke rumah. Dalam perjalanan pulang, mereka saling menatap. Beberapa hari kemudian, Abi mengunjunginya dan memintanya untuk kembali ke kota. Kemudian Rai kembali. Livy memperkenalkan Abi pada Rai. Mereka pun berkenalan. Kemudian, Abi meminta Livy untuk tinggal bersamanya di kota. Adegan beralih ketika Livy sedang melihat Rai memperbaiki traktor. Di sana, ia mengatakan bahwa ia ingin kembali ke kota dan tinggal bersama Abi. Lalu, Livy dan kedua temannya pergi melihat kupu-kupu. Kemudian, secara tidak sengaja, Livy menemukan sebuah gudang berisi barang antik. Livy pergi, membawa beberapa barang antik itu. Setibanya di rumah, ia melihat Rai membakar beberapa barang tua. Livy marah pada Rai. Kemudian Rai meminta maaf. Keesokan harinya, Rai meninggalkan secarik kertas dan memberitahu Livy bahwa ada banyak barang tua di ruang bawah tanah. Musim dingin pun tiba. Malam itu, Rai memberikan sebuah surat. Surat itu berasal dari kekasih Livy. Rai cemburu melihatnya dan ia meninggalkan rumah. Kemudian, Livy pergi ke rumah Martha. Dia menceritakan semuanya dan menyesal menyakiti Rai. Rai berkata, ia sangat mencintainya dan juga bayi dalam kandungnya. Ia tidak bisa menahan Livy pergi.
Livy pergi bersama kedua temannya, dan juga kekasihnya yang merupakan seorang tahanan. Ia berharap dapat pergi ke suatu tempat yang jauh. Di perjalanan, dua temannya berkata bahwa lebih baik jika kekasihnya pergi melarikan diri tanpa membawa Livy, karena hidup mereka pasti akan susah. Mendengar hal itu, Lily kembali ke rumah dan meminta kekasihnya untuk ganti baju agar tidak terlihat seperti seorang tahanan. Kemudian ia meletakkan kunci mobil di tempat yang mudah terlihat. Tiba-tiba Livy mengalami pendarahan dan menelpon polisi untuk menangkap kekasihnya yang seorang tahanan. Kemudian ia membakar baju dan kalung kekasihnya. Lalu, Ray datang dan membawanya ke rumah sakit. Kemudian, bayi itu lahir dan mereka hidup bahagia. Lalu film ini pun tamat.